Oke guys, bertemu lagi nih bersama Sigit Yuliadi di segmen Learn English with Mr. Y. Nah, kalian apa kabar nih? Di segmen kemarin kita udah belajar mengenai check-in di hotel ya. Kita seorang tamu yang mana check-in melalui resepsionis begitu. Dan sekarang kita bakal belajar mengenai restoran ya, in the restaurant gitu. Jadi di restoran ini kita belajar dari mulai how to order something to eat, cara pemesanan makanan gitu. Nah, tapi di restoran ini bukan cuma kita memesan makanan aja ya. In general di restoran itu kan banyak kejadian. Misal dari kita mulai memesan makanan, terus misal ada komplain gitu kan, komplain makanan tidak sesuai mungkin apalah gitu ya. Terus ada juga how to pay the bill. Nah, bagaimana cara pembayarannya gitu kan. Nah, di sini kita bakal belajar mengenai itu. Namun guys, sebelum itu aku ucapin thank you buat kalian yang udah subscribe ke channel aku ya. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe channel aku agar bisa berkembang dan podcast ini terus berjalan dan selalu mengedukasi about English. Jangan lupa juga share video podcast ini dan juga komen untuk give me a feedback about the podcast. Oke, langsung aja guys, kita ke materi ya. Nah, as usual, you're gonna hear the conversation first. Nah, setelah itu baru ada penjelasan dari aku mengenai conversation di atas. Nah, gimana conversation-nya? Let's check it out. Good evening. Do you speak English? Yes, I do. Do you have a reservation? No, we don't. This way, please. Would you like to see a menu? Yes, we would. Thank you. Can I get you anything to drink while you decide? I'll have a light beer, thank you. Local or imported? Do you have Australian? Yes, we do. I'll have Australian, thanks. Just a bottle of water for me, thank you. Certainly. Your beer, sir. And water for you, madam. Now, are you ready to order? It all sounds so good. What do you recommend? The crispy fish is very popular. It comes with a ginger sauce. I'll have crispy fish then. Is the garlic chicken very hot? Yes, it is. All the dishes in red are quite hot. Oh, well, could I have the garlic chicken without the chilies? Yes, of course. Would you like any appetizers? No, thank you. But we'd like a plate of steamed vegetables with our meal. Fine. And would you like boiled or coconut rice with that? Boiled, please. I'll have coconut rice, please. Fine. Will there be anything else? No, thank you. Your crispy fish and your garlic chicken and vegetables. Oh, dear. Is there a problem? There seems to be some mistake. I asked for no chilies. This chicken has chilies. Oh, yes. I see. I'm sorry. I'll get you another one straight away. There was a slight mix-up in the kitchen. We're very busy tonight. Here's your garlic chicken without the chilies. I apologise for any inconvenience. No worries. Would you like anything else to drink? No, thanks. I'm right, thank you. That was delicious, thank you. I'm glad you liked it, sir. Now, would you like to see the dessert menu? No, thanks. Just the bill, thank you.
Waitress, there seems to be some mistake. Is there a problem? I don't understand what this extra $2 is for. Is it a tip? Let me see. Ah, that's for the use of the towels. The towels? Yes, the cold towels. I see. Oh, yes, they were lovely towels. I'll just get your change. You can keep the change. Thank you, sir. Oke guys, nah barusan ada percakapan ya, dan kalian udah dengar ya di restoran. Begitu apa ya, begitu crowded ya. Mona memesan makanan salah ya, lalu dia komplain. Nah di sini mungkin kalian belum begitu jelas ya, atau mungkin ada kata-kata yang mungkin teman-teman belum mengerti ya. Nah oke. I'm gonna explain to you what was going on about the conversation. Oke. Nah, yang pertama Mona ya. Mona ke restoran lalu menanyakan mengucapkan salam ya. Good morning, do you speak English? Nah, ini tentu perlu ya bagi Mona, karena Mona nih seorang tourism ya, seorang turis pendatang. Jadi dia make sure apakah si waiters ini bisa bahasa Inggris apa enggak sih gitu ya. Jadi untuk make easy aja conversationnya biar running well gitu. Nah kemudian Jin sebagai waiters bilang, yes I do. Do you have reservation? Ya otomatis kan ya tentu. Apakah kamu punya pesanan gitu. Reservation itu kan pesanan ya, kayak booking gitu. Apakah Anda mempunyai pesanan sebelumnya gitu kan, atau sebelumnya udah booking belum gitu kan. Lalu Mona bilang no we don't gitu. Jadi memang belum gitu. Memang si Mona ini first time ke restoran ini dan memesan directly. Oke, kemudian Jin menunjukkan jalan ya. Jin ini menunjukkan jalan, this way please gitu. Jadi kesini jalannya gitu, kayak gitu ya. Kemudian setelah mereka duduk ya, lalu Jin menawarkan di sini, would you like to see the menu? Gitu. Nah, kata-kata would you like ini sangat sopan ya, guys. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin bekerja menawarkan sesuatu gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kata-kata would you like itu sangat-sangat formal, sangat sopan daripada do you want to gitu. Would you like to see the menu? Atau do you want to see the menu? Gitu kan. Nah kalau do you want to itu ya kurang sopan ya terdengarnya gitu. Kalau would you like itu sangat-sangat sopan. Yes we would, thank you. Lalu Mona pun menjawabnya dengan sopan, yes we would gitu. Kalau informalnya kan atau yang slangnya yes we want gitu kan, atau yes I want gitu cukup. Nah, biasanya di restoran-restoran, aku kurang tahu ya kalau di negara-negara barat ini ketika kita kan memesan atau melihat-lihat menunya itu kan like a book gitu kan, seperti buku-buku sebuku gitu menunya. Nah, ketika itu kan kita nggak bisa langsung menentukan I want to order bla 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 bla. Nah, nggak bisa gitu. Jadi kan baca-baca dulu gitu, dilihat dulu, terus ada kayak comparison, oh ini harganya segini gitu kan. Nah lalu si Jin sebagai waiters menawarkan, can I get you anything gitu, can I get you anything to drink while you decide gitu kan. Jadi nawarin kayak mau minum dulu nggak sebelum sambil memutuskan pesanan atau sambil memilih-milih menu gitu. Jadi mau minum nggak kayak gitu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Can I get you anything while you decide? Anything to drink ya, sesuatu untuk diminum. Nah kemudian Jack merespon. Jack ini the father of Mona ya, jadi bapaknya Mona merespon di sini. I'll have a light beer, thank you gitu. Jadi dia pengen beer gitu. Lalu si Jin nanya,
local or imported gitu. Jadi mau yang lokal atau mau yang import gitu kan. Nah, kemudian si Jack nanya, do you have Australian gitu, ada nggak yang lokal aja deh gitu, yang Australia gitu. Yes, we do. Nah, lalu si Jacknya, I'll have Australian thing gitu ya. Nah, ini pun biasa terjadi ya, umum ini. Nah, kemudian Mona, just a bottle of water for me gitu. Untuk saya sih segelas air putih aja gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian Jin merespon di sini, certainly, tentu gitu. Itu untuk bentuk rasa respect, rasa simpati aja gitu ke pelanggan gitu. Kemudian sambil mereka melihat-lihat isi menu, lalu Jin menghidangkan your beer sir gitu. Ini birnya tuan gitu. Lalu memberikan segelas air tadi, and water for you madam. Nah, panggilan madam ini pun sangat-sangat umum ya di negara-negara Inggris, khususnya di Inggris, di Australia itu. Madam ini sama kayak miss gitu. Jadi ketika kita manggil ke orang yang older atau formal ya, mungkin mbak atau ibu gitu, menggunakan panggilan madam pun ya no problem gitu. Madam, this is for you, atau madam, seperti itu. Nah, kemudian si Jin menanyakan lagi, now are you ready to order gitu. Sekarang apakah sudah siap untuk memesan gitu ya. Karena kan dilihat udah cukup lama waktunya untuk choosing atau deciding something to eat gitu ya. Nah, kemudian si Jack ini masih sedikit kebingungan gitu ya. It all sounds so good. What do you recommend gitu kan. Jadi kelihatannya semua menarik gitu ya. Saking bingungnya menanyakan recommendation ke si Jin as a waiters gitu ya, melayani yang serve tamu ini gitu ya. Nah, lalu Jin pun memberi saran. The crispy fish is very popular gitu. Jadi ini ada ikan crispy sangat populer di sini gitu, sangat khas gitu ya. Nah, kemudian mendeskripsikan si food ini gitu. It comes with a ginger sauce gitu. Jadi ini kayak ada campuran ginger sauce gitu. Jadi saus rasa semut-semut jahe gitu kan. Nah, kemudian si Jack ini agree gitu, dan dia bilang, I'll have a crispy fish then gitu. Jadi oke, kayak aku mau itu dong. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian Mona nanyakan, is the garlic chicken very hot gitu. Nah, hot di sini ya, kalau kita translate secara harfiah ya, hot itu kan panas. Apakah ayam cabai ini sangat panas gitu? Padahal nggak gitu. Hot di sini soalnya pedas. Jadi saking pedasnya gitu, dibilangnya hot gitu ya. Karena kan pedas banget gitu ya, kayak it makes me hot gitu. Yes, it is, si Jin. All the dishes are very hot gitu. Jadi semua dishes, semua makanan yang ada lambang merahnya itu hot gitu. Jadi sangat pedas, melambangkan memang the highest of spicy gitu, yang paling tinggi gitu. Nah, kemudian si Mona ini memutuskan, I don't eat very hot. I don't eat very spicy gitu. Jadi dia nanya, can I order garlic chicken without the chili gitu? Without the chili, jadi yang tanpa cabai. Yes, of course. Nah, kemudian si Jin ke kitchen atau mungkin ke dapur untuk processing the order gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya cara pemesanan. Nah, sekarang ini terjadi complaint about the meal ya, ketika si makanan datang ini ada sedikit masalah ya di makanan si Mona gitu. Jin datang ke meja mereka dan menyajikan makanan. Your crispy fish and your garlic chicken and vegetable. Nah, seperti itu. Kemudian Mona pun mengucapkan di sini, oh dear. Nah,
kata-kata oh dear, ketika kita bilang oh dear, itu otomatis waiters atau orang yang kita ajak ngobrol itu merespon. Gitu. Is there a problem? Karena kata-kata oh dear itu kayak oh ya Tuhan gitu, kayak aduh. Nah, kayak ungkapan-ungkapan yang memang sedikit disappointed gitu ya, kecewa gitu. Karena kan di sini is there a problem gitu. Apakah ada masalah gitu. Nah, kemudian si Mona mengutarakan masalah di sini. There seems to be some mistake. I asked for no chilies. This chicken has chilies gitu. Jadi ada sedikit kesalahan kayaknya di sini gitu. Aku barusan minta I asked gitu. Jadi barusan minta chicken without the chili and the chicken has chili gitu. Jadi di sini nih chickennya ada cabenya gitu. Kemudian oke. Kemudian di sini si Jin meminta maaf ya. Oh yes, I see gitu ya. Jadi oh ya betul. Kemudian I'm sorry. I'll get you another one straight away. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini si Jin akan memberi menggantinya gitu. Another one straight away. Straight away ini artinya sesegera mungkin gitu ya. Jadi tunggu. Nah, kemudian si Jin balik lagi dan mengganti pesanan Mona yang tadi salah gitu. There was a slight mix up in the kitchen gitu. Jadi di sini si Jin mengutarakan alasan kenapa bisa salah gitu. We're very busy tonight gitu. Jadi ada sedikit kericuhan gitu di dapur gitu. Kita memang malam ini sangat sibuk gitu. We're busy tonight gitu. Nah, kemudian lalu menyajikan makanan. Jadi sebelumnya mengutarakan dulu alasan kenapa bisa salah, bisa keliru gitu ya. Here is the garlic chicken without the chili. Nah, kemudian si Jin nggak cuma itu aja, dia tetap mengutarakan kesalahannya gitu atau meminta maaf gitu ya. I apologize for any inconvenience. Nah, I apologize for any inconvenience. Inconvenience ini adalah permintaan maaf ya. Permintaan maaf atas ketidaknyamanan gitu. Nah, ini permintaan maaf bukan perorangan ya, tapi si Jin ini merepresentatif mewakilkan dari si restoran itu gitu. Jadi atas restoran ini kami minta maaf gitu. I apologize for any inconvenience gitu ya. Maaf atas ketidaknyamanannya gitu. Nah, ini tujuannya buat apa sih? Jadi untuk biar pelanggan itu lebih simpati gitu. Oh iya, berarti memang waiters atau dia mengakui kesalahannya gitu. Dia emang nggak keras kepala gitu, nggak emang menuntut enggak kok aku bener gini enggak gitu. Jadi di sini biasanya customer is very very respectful gitu. Kemudian Mona berkata no worries. Nah, ungkapan no worries ini sering terjadi di Australia ya. Artinya nggak usah khawatir atau jangan khawatir gitu, nggak apa-apa kok gitu. Nah, kemudian Jin menanyakan lagi, would you like anything else to drink gitu ya. Nah, no thank dan enggak terima kasih gitu. Nah, kemudian Jack menggunakan ungkapan yang berbeda. I'm right, thank you. Artinya di sini I'm right bukan saya benar gitu, bukan saya kanan, no. Tapi I'm right itu artinya di sini aku juga enggak kok, terima kasih gitu. Jadi I'm right, I'm okay gitu, kayak gitu lagi. Nah, kemudian si Jack ini merespon dari si makanan yang barusan disajikan. That was delicious, thank you gitu. Jadi makanannya enak sekali gitu. Artinya ini ada feedback dari si customer gitu. I'm glad you liked it, sir gitu. Oh iya, kami bangga atau saya bangga Tuan bisa menyukai ini. You liked it
gitu. Kenapa menggunakan liked gitu, menggunakan past tense? Karena emang makanannya udah dimakan gitu, dan kejadian ini udah gitu. Nah, kemudian di sini menawarkan si Jin, would you like to see a dessert menu? Dessert menu itu artinya makanan apa ya, penutup atau pencuci mulut gitu. Nah, kemudian di sini si Jack bilang no thanks, artinya tidak gitu. Emang dia udah cukup makanannya gitu. Nah, di sini langsung Mona mengajukan bill gitu. Just the bill, thank you. Artinya langsung bon aja mbak gitu ya, kayak gitu. Itu langsung minta bonnya gitu. Nah, kemudian si Jane memberikan bon gitu. Jadi the total of the meal that they have already eaten gitu. Jadi total makanan yang mereka udah makan gitu ya. Nah, kemudian Mona di sini komplain lagi gitu. Waiters, that seems to be a mistake gitu. Jadi nampaknya nih ada sedikit kesalahan gitu. Dia panggil waitersnya. Lalu naikkan lagi si Jeans, is there a problem? Gitu. Apakah ada masalah? Nah, di sini Mona masih mengutarakan kekurang fahamannya gitu ya. I don't understand what extra dollar is for gitu. Jadi ini maksudnya ekstra $2 ini untuk apa ya? Kok ada tambahan $2 ini gitu? Ini untuk apa gitu? Is it a tip gitu? Jadi apakah ini tip gitu? Tip buat restoran gitu. Jadi sengaja diberikan ekstra $2 gitu. Nah, lalu si Jin melihat bon tersebut. Let me see. Nah, lalu di sini si Jin bilang, oh, that's for use of the towel gitu. Jadi ini gara-gara penggunaan lap gitu ya. Nah, lalu si Mona masih kurang paham. The towel gitu. Dia nanya lagi, lap mungkin kayak gitu ya. Yes, the cold towel gitu. Jadi yes, lap basah gitu, yang atau lap yang basah tadi dipakai gitu. Lalu Mona ya untuk mengurangi mungkin debate, perdebatan, jadi langsung oh I see gitu. Oh oke nggak apa gitu. Lalu Jack di sini bilang yes, there were a lovely towel gitu. Iya, lapnya emang sangat bagus gitu. Nah, memang di sini untuk di restoran sendiri ya, kalau berdasarkan pemahaman aku, kayak ekstra gitu kan mungkin untuk pajak gitu ya. Kayak waktu itu memang aku pernah makan di salah satu restoran di Bandung juga kayak gitu. Tapi mereka untuk menjelaskannya itu ke si customer mungkin agak bingung. Jadi terkadang hal-hal yang memang kita nggak sadar, nah itulah yang mereka cari untuk menutupi alasan kenapa ini ada ekstra segini gitu. Padahal mungkin untuk penggunaan lain yang memang kita nggak ngerti gitu ya. Lalu si Jin di sini hendak untuk mengambilkan kembalian. I'll just get you a change gitu. I just get your change gitu. Jadi change di sini kembalian gitu ya, uang kecil gitu. Nah, lalu si Jack bilang you can keep the change gitu. Keep the change ini artinya ya udah ambil aja nggak apa-apa kembaliannya kayak gitu. Nah, lalu si Jane bilang thank you sir gitu. Oke guys, nah itu barusan materinya ya. Wow, sangat panjang ya. Tapi itu tadi ya, biasa kalau kita di restoran atau mungkin di mana-mana itu kan ada terjadi gitu ya, kejadian-kejadian yang memang nggak terduga tuh kan banyak gitu ya. Kayak contohnya barusan di restoran kayak tiba-tiba makanannya ada yang salah, atau mungkin billnya ada yang salah gitu, atau mungkin kok ini nambah segini sih. Nah, itu kan bentuk komplain gitu. Nah, bagaimana sih kita sebagai customer service gitu ya, atau mungkin barusan si Jane as a waiters itu handling the complaint from the customer gitu. Otomatis kita harus bisa handle-nya gitu. Jangan sampai kita juga ikut bingung gitu, ikut panik gitu ya. Waduh, ini gimana ya gitu. Wow, I don't know. What's the matter? Oh, why can be like this? Gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus coba bikin si customer